Wow, wow, wow. Suatu kebanggaan besar nih Sobat Inspirasi bagi kami SCPD Channel bisa menjadi media partner dari acara super keren yang dihelat oleh DPD BMMB Kota Depok, yaitu Silaturahim Akbar Masyarakat Bima Dompu Kota Depok tahun 2022 yang dihelat pada hari Minggu kemarin tanggal 9 Oktober 2022. Dan tidak tanggung-tanggung Sobat, peserta yang hadir lebih dari 1000 orang ternyata, padahal panitia itu hanya menargetkan sekitar 500 orang saja yang hadir. Dan begitulah Sobat, kekompakan masyarakat kita kalau lagi bersatu ya begini nih, benar-benar tiada lawan. Apalagi setelah dihantam oleh COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun, masyarakat hanya bisa berdiam diri di rumah tanpa aktivitas besar seperti ini. Jadi benar-benar ditumpahkan rasa kerinduan berkumpul dalam acara ini Sobat. Acara silaturahim yang dimulai dengan pawai budaya ini berhasil menyedot perhatian masyarakat yang sedang melintas di Jalan Margonda Depok. Warna-warni pakaian yang dikenakan oleh peserta pun tak luput jadi pusat perhatian. Terlebih sebagian besar peserta yang ikut pawai pun mengenakan rimpu loh Sobat, pakaian khas dari Bima Dompu. Atraksi Pak Amanca dan Bujaka Danda pun tidak luput ditampilkan selama pawai berlangsung. Atraksi yang ditampilkan secara apik oleh Sanggar Lenggewawo ini benar-benar atraktif dengan diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu dan suara silu atau sorone yang mampu menghipnotis masyarakat dengan suaranya yang melengking tinggi ke awan. Acara pawai budaya berlangsung selama kurang lebih setengah jam dan berakhir di depan Balai Rum Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata Depok. Usai ucapan selamat datang dan pengalungan selendang kepada tamu kehormatan, para peserta pun memasuki Balai Rum Budi Utomo untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Terlihat tamu VIP yang datang antara lain Asisten 2 Kota Depok Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sidik Mulyono, Ketua DPRD Kota Depok Haji Teuku Muhammad Yusuf Saputra, Wali Kota Bima Haji Muhammad Lutfi, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putra Firyandi, Anggota DPR RI Haji Muhammad Safrudin, Ketua DPP BMMB Syarif Hidayatullah, Ketua KB3S Jakarta Dr. Haji Sanusi, Mantan Gubernur NTB Harun Al-Rasyid, Ketua Yayasan Rimpu Haji Rudi Farudin, Ketua AMBI Yusri Albima, Ketua Ikra Jabodetabek Haji Yusuf, Ketua Salaja Haji Ilham Idris, Pakar Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra, dan lain sebagainya. Acara Silaturahim Akbar yang dipandu oleh host SCPD Channel Jamal Ikraman dan Ivan Sofian ini pun berlangsung kurang lebih 6 jam. Selain sambutan dan pidato singkat dari tamu kehormatan, berbagai acara pun turut ditampilkan di atas panggung seperti Empak Amanca, Gantau dan Tumbu yang ditampilkan oleh Sanggar Lenggewawo di bawah asuhan Om Makarau dan Om Sumitro, Rawang Bojo yang diiringi dengan diri dan gambo oleh Bang Ramli CS, tarian kreasi yang ditampilkan oleh Sanggar Kambera, Marawis yang ditampilkan oleh grup Al-Kolbu, dan yang menarik ada pembacaan puisi cantik berisi kritik sosial oleh Ananda Esi berjudul Majalah Bodahu, serta lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh sang kori internasional dengan ciri khas suara merdu dan melengking tinggi Ustadz Samsuri Firdaus. Antusiasme masyarakat pun tidak ada kendor-kendornya loh Sobat. Terbukti sampai acara ditutup, mereka masih setia berada di dalam Balai Rum sampai acara benar-benar ditutup oleh MC. Acara yang diketuai oleh Ketua Panitia Bang Mujahid Alatif ini berakhir dengan meriah dan semarak dengan dihadirkannya artis asal Bima, Iko KDI, dan Ayu Dangdut Akademi asal Dompu yang dipandu oleh MC hiburan yaitu 3 kru SCPD Channel, Imam Hermawan, Angga Saputra, serta Ivan Kempo. Kita tentunya berharap agar kegiatan baik seperti ini mampu meningkatkan silaturahim dan kekerabatan warga Bima Dompu di Tanah Rantauan, serta bisa selalu kompak dan tentunya berkontribusi positif bagi Tanah Rantauan maupun kampung halaman tercinta yaitu Bima dan Dompu. Jamal Ikraman, Ivan Sofian, Imam, Desi, Angga, Ipul, Ivan Kepo, SCPD Channel, Depok, Jawa Barat. Ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu dan tempat kami berikan kepada panitia dan jajaran untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan. Tarik ya. Ya, selamat datang dari esok. Oh, itu host ya. Oh, benar.
pakai doang. Jarang di sini udah mulai acara. Ya, makanya. Sambalnya sambalnya kawan tadi. Tanyakan itu sehari ini. Iya. Kan rata-rata. Tunggu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh dan tokoh kebanggaan kita yang luar biasa, yang insya Allah kita kenal semua. Saya akan sebut satu persatu nanti. Yang pertama adalah Daireso, atau nama lengkap beliau adalah Bapak Harun Ar-Rasyid, yang dulu pernah menjadi Gubernur NTB dan di DKI Jakarta pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, beserta Daeni yang sudah juga berkesempatan mendampingi pada pagi hari ini. Terima kasih. Yang saya hormati juga ada anggota DPR yang sudah 3 periode. Ini beliau kalau di mana-mana kalau foto biasanya begini. Jadi itu pertanda menuju fight untuk 4 periode. Bapak Muhammad Safruddin STMM. Terima kasih atas kehadiran Pak Safruddin. Yang saya hormati juga yang datang jauh dari Bima. Jadi selain yang di Jakarta juga ada datang jauh dari Bima, ada Ketua DPRD kita, Bapak Muhammad Feryandi, SIP MIP. Terima kasih Dae Yandi atas kedatangannya. Selamat datang, ini sudah datang Pak Wali Kota kita, Bapak Wali Kota Bima, Bapak Muhammad Lutfi SE, yang sudah jauh-jauh hari memberikan konfirmasi kesediaan untuk datang pada hari ini. Serta betaya. Saya pasang saya. Sentak beta. Baik. Ya, selamat datang Pak Wali Kota Bima. Yang saya hormati juga ada juga Ketua DPRD Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Tengku Muhammad Yusuf Shah Putra. Tolong berdiri dulu Pak Ketua DPRD Depok. Iya. Kemudian ada juga Bapak yang mewakili Wali Kota. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sidik Mulyono. Mohon berdiri Pak Sidik. Asisten Pembangunan dan Ekonomi Kota Depok. Selain dari itu, ada juga yang hadir di tengah-tengah kita anggota DPRD Kabupaten Bima, Bapak Sulaiman MT. Mungkin perlu dikenali malam itu mai dari jauh deh. Pak Sulaiman MT. Kemudian juga ada anggota DPRD Kota Bima, Bapak Khalid bin Walid. Sentak beta dikenali tidak? Ada juga sejumlah tokoh lain yang tentu saya ingin sebut juga. Ini ada Bapak Dr. Sanusi. Rasanya karena foto beliau ada di depan jadi sudah pasti dikenal, tapi sebaiknya mungkin tak dikenali tadi.
sebagai ketua KP3S juga. Ya, Bapak Dr. Sanusi. Kemudian ada di sebelahnya tadi sudah disebut-sebut doktor muda, tokoh muda yang saya kira bisa dikatakan sebagai selebriti yang berasal dari Bima, yang mungkin sudah hampir 3 tahun terakhir ini. Kepada Dr. Hermawan saya minta untuk berdiri. Dr. Hermawan Saputra, beliau ini asli Sape, kebetulan sama rasa Lomata Kasota. Hadir juga yang lain-lainnya, tentu ada Ketua Umum DPP BMB, Bapak Syarif Hidayatullah, SH, MH, M, ada lagi satu lagi tapi saya lupa. Sentabet lagi. Iya, Syarif Hidayatullah. Di sampingnya ada Bendahara Umum DPP BMMB, Ibu Hajah Nurhaida Sarujin, atau yang biasa kita panggil Umi Nur atau Ubi Berlian. Ada lagi yang dari Kota Depok. Nah, nanti mungkin agak loncat-loncat yang bisa saya lihat dari sini. Ada Bapak Haji Yusuf. Bapak Haji Yusuf selaku tokoh yang tertuakan di Kota Depok, yang saat ini menjabat sebagai salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Depok. Kemudian tentu saja tuh paling kiri dari posisi saya ini Bapak calon Dr. Tasrif, Ketua BMMB Kota Depok. Mantap. Iya. Selain itu ada juga tentu ada artis yang saya kira kalau kita sering menonton sinetron Anak Langit, itu salah satu pemerannya atau pemainnya ada hadir di tengah-tengah kita, yaitu Om Bejet. Nama aslinya itu Insinyur Zulkifli Yusuf, tapi lebih dikenal dengan Om Bejet atau Om Pulagenta. Berdiri kok ini. Maklum artis nih. Iya. Di deretan berikutnya saya lihat ada juga Pak Haji Kasnun. Mana Pak Haji Kasnun? Wah, ini tokoh Wawo nih. Tokoh Wawo dan juga tokoh Depok. Dan tentu saja ada Ketua FKM Salaja, Pak Haji Ilham Idris. Ada tadi sudah ke depan yaitu Tuan Guru Haji Husni Ismail. Kemudian ada Haji Olan. Dan saya kira masih ada lagi, ada di struktur ada Pak AKBP Ruslan dan juga ada Pak Ketua sudah tadi. Iya. Ada Bang Yusri Albimawi. Singkatnya, kalau saya menyebut satu persatu akan menghabiskan waktu di sini. Singkatnya, kepada seluruh hadirin dan hadirat yang sudah hadir pada pertemuan kali ini yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara yang bertajuk Silaturahim atau Silaturahmi Akbar Masyarakat Bima Dompu Kota Depok dan sekitarnya. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, alam yang disebut dengan Dinul Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maaf tadi saya lupa menyebut tokoh Depok, ada Ustadz Ahmad Yasin selaku pendiri dan pondok pesantren Darul Fantastik yang ada di Citayam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekitar 3 bulan yang lalu tidak terbayang akan ada acara yang diadakan di Kota Depok yang mengumpulkan begitu banyak masyarakat Kota Depok dan sekitarnya di tempat ini. Awalnya kecil-kecilan. Ketika pengurus BMBB Kota Depok, mereka telah membentuk panitia dan menunjuk panitia, ketua panitia yang bernama Mujahid Al-Latif tanpa kehadiran saya. Padahal saya ini adalah ketua, salah satu ketua DPP BMMB, ditunjuk menjadi ketua panitia DPC BMMB Kota Depok.
Tapi karena sama bojo dan sudah mendapatkan mandat dan kepercayaan dari teman-teman, maka saya jalankan dengan sungguh-sungguh sebagai ketua panitia. Dan boleh dikatakan bahkan dalam seminggu terakhir nyaris saya tidak mengurus pekerjaan, melainkan mengurus kepanitiaan ini untuk memastikan acara ini bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang tanpa mereka tidak mungkin acara ini bisa terlaksana. Tanpa mereka tidak mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang pertama, saya ingin menyebut barangkali tidak terlalu dikenal barangkali oleh sebagian masyarakat Bima, yaitu yang berada di sebelah kiri saya ini, namanya adalah Bapak Mumadau, atau nama lengkapnya adalah Muhammad Daud. Di tempat beliau inilah kita sedang mengadakan koordinasi. Di tempat beliau inilah kita sedang mengadakan rapat dengan segala fasilitas dan disediakan oleh beliau yang rumahnya cukup luas itu di Citayam. Terima kasih Muhammad Daud. Yang kedua, tentu saja ada yang lain yang ingin saya sampaikan ucapan terima kasih khusus. Itu sekretaris panitia, itu calon Dr. Furkan Sangiang, yang sebentar lagi kalau katanya kepada kami, insya Allah paling lambat pada bulan Februari akan ada ujian promosi doktornya. Semoga sukses. Kita doakan semoga Adinda Furkan ini bisa secepatnya menyelesaikan program doktornya. Dialah yang sehari-hari mengurus mulai dari perizinan dan seterusnya. Bersama yang tidak hadir di sini ada Alfaris Talib, tokoh intelektual yang berasal dari Ngali. Tadi seharusnya beliau juga ada di depan. Dan tentu saja juga kepada seluruh panitia yang lain, kemudian yang ada di sebelah kanan saya ini adalah Kak Irma. Dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang ada di RRI yang luar biasa. Ternyata tadi saya berpikir jumlah masyarakat Bima di Kota Depok ini nggak banyak. Sekaligus ini kepada pejabat Kota Depok, kepada Ketua DPRD dan kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan, izinkan saya menyampaikan bahwa jumlah masyarakat Bima Dompu yang ada di Kota Depok ini pada tahun 2019 hitungan kami mencapai angka 10.000 dan saat ini kita perkirakan mencapai angka 11.000. Jumlah yang cukup besar, jumlah yang tidak sedikit, dan mohon ini menjadi diperhatikan oleh pemerintah Kota Depok. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja ada sejumlah pihak yang terlibat dalam kepanitiaan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin pada saat datang tadi Bapak dan Ibu melihat, kok kenapa banyak sekali tentara yang hadir di sini. Kenapa juga ada yang berpakaian polisi yang jumlahnya cukup banyak. Mereka itu adalah orang-orang Bima, orang-orang Dompu yang hadir di sini ingin memeriahkan acara ini sekaligus menjadi pengaman acara kita pada hari ini. Karena itu, kepada teman-teman yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia dan juga dari kepolisian yang berasal dari Bima dan Dompu yang telah hadir pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara sekalian. Selamat datang Pak Dr. Ghazali Amal Nora. Ya, silakan mengambil tempat duduk. Ini tokoh Dombo, alhamdulillah juga sudah datang di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja dalam pelaksanaan acara ini ada banyak kendala, ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Karena itu atas nama panitia dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kepada seluruh yang terlibat dalam kepanitiaan ini yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada Bang Yusuf, ada Bang Buffon, ada Bang Ilyas dan lain-lain sebagainya, ada Om Jainuddin dan lain-lain sebagainya yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita pada hari ini yang kita telah mulai dari tadi pawai rimpu, kemudian pertunjukan beberapa tradisional Bima yang tadi telah kita saksikan bersama, dan nanti ada ndiri biola. Saya kira ini juga dinanti-nanti oleh kita semua, dan saya ingin mengakhiri sambutan panitia ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu yang muda menghargai yang
yang tua menyayangi yang muda. Ya. Terakhir ya. Terakhir pas 1 menit terakhir. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita udah buktikan Wera tempo hari menghadirkan 3 pemain asing ya untuk menghibur Kota Bima dalam Gubernur Cup. Dalam tempo 3 hari kita bisa putuskan mendatangkan pemain berpaspor asing. Oleh karena itu nggak usah kaget, cuman acara di gedung ini nggak usah tanya biaya, itu 5 hari koordinasi lo Haji Yusuf, Haji Kastum, Dr. Sanusi, beres itu. Iya, beres itu. Nggak banyak, hanggas toi. Kalau kita kompak nggak mungkin. Pala waras ini tambah hubungi bendahara Tigunen. Ya kan masih ada acara lagi berikutnya. Ya. Pantun Mada, orang Bima mandi di tepian. Orang Sunda suka makan terasi. Ya. Sendetewa Uba atau sekian Pedato Mada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim ini kalau bisa semestinya tidak insidental dan tidak harus dalam bentuk-bentuk seremoni seperti ini. Karena silaturahim itu sejatinya adalah tuntunan bagi kita semua untuk membangun sinergitas, untuk membangun kebersamaan, karena dengan sinergitas, dengan kebersamaan itu maka semuanya menjadi mudah. Dalam konsep Islam, silaturahim itu memiliki banyak hikmah. Di antaranya adalah dimudahkannya rezeki. Rezeki yang kontan kita alami dan kita dapatkan di siang hari ini pada saat kita ketemu adalah rezeki kebersamaan dan terwujudnya silaturahim di antara kita. Rezeki-rezeki lain yang insya Allah segera akan menyusul tentu akan mengikuti setiap perjalanan dan ayunan langkah kita, karena dengan silaturahim ini kita menghimpun doa satu sama lain untuk saling memberikan dukungan kepada kita sesama saudara. Dan beliau juga menyampaikan salam hangat kepada kita semua. Semoga acara silaturahmi akbar masyarakat Bima Dompu ini senantiasa Allah berikan kesehatan dan juga kesuksesan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Kota Depok ini merupakan kota penyangga 3 provinsi, ya, mulai dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan juga Provinsi DKI Jakarta. Dan kita tahu kalau penyangga itu berarti penuh dengan interaksi dari 3 wilayah ini, ya, sehingga menjadikanlah Kota Depok ini menjadi kota multi etnis, ya. Dan hari ini saya pun juga sangat surprise, ya, bahwasanya masyarakat Bima Dompu di Kota Depok itu mencapai 10 sampai 11.000 masyarakat, ya. Nah, tentunya kami selaku pemerintah Kota Depok berharap keberadaan komunitas ataupun juga masyarakat Bima Dompu ini dapat secara penuh memberikan kontribusi kepada seluruh program pembangunan Kota Depok, ya, yaitu dengan visinya Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera.
Karena tentunya dengan visi ini, budaya merupakan salah satu khasanah atau juga kekayaan kita bersama, ya. Dan kalau kita lihat di Depok dengan multi etniknya, ya, selama ini sudah membuktikan bahwasanya kota Depok kota yang sangat kondusif akan kebinekaan, ya, dan sangat toleransi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Namun sayangnya, ya, masih ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengganggu, ya, suasana toleransi, suasana kebinekaan di Kota Depok. Ya, terlebih kemarin pun juga saya banyak yang menanyakan ke saya tentang kasus, ya, kasus katanya kasus intoleran di suatu sekolah nih, ya, Pak Yusuf. Nah, ternyata itu bukan suatu kasus, ya, hanya sekedar menunggu, ya, tetapi itu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah kota Depok itu menjadi kota yang intoleran. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sekalian menjadi tugas kita bersama, ya, untuk menjaga kebinekaan dan toleransi khususnya di Kota Depok ini dengan kita bersama-sama, ya, membangun sesama bangsa ini, masyarakat, ya, bukan hanya sesama komunitas tapi juga dengan semua komunitas yang ada, ya. Kita bergandengan tangan sesuai dengan tema silaturahmi akbar kita kali ini, ya, yaitu Mai Menata Tasama Weki, ya. Terutama juga saat belakangan ini kita mengalami yang namanya disrupsi ekonomi, ya, baik itu akibat dari penyesuaian harga BBM atau juga faktor eksternal dari luar Indonesia. Nah, saya berharap kita semua yang di sini, ya, wabil khusus masyarakat Bima Dompu di Kota Depok itu juga mampu untuk berkontribusi, ya, dalam meningkatkan perekonomian di Kota Depok, ya, yang sejak pandemi kemarin alhamdulillah kita sudah mulai beranjak naik. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan Bapak Ibu semua dan juga aktivitas ekonomi yang kita lakukan ini memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi di Kota Depok, ya. Sekarang pun juga hampir semua daerah akibat dari kenaikan BBM itu mengalami peningkatan inflasi. Bulan lalu Depok masih 3,8. Ternyata bulan ini naik lagi berapa? 1,2 poin. Nah, mudah-mudahan saya mengajak pada kita semua untuk saling bahu-membahu membangun perekonomian Kota Depok, ya, dalam rangka untuk menuju visi Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak berpanjang kalam karena dari panitia rundown itu menyebutkan pemerintah Kota Depok membuka secara resmi acara ini, ya. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara silaturahmi akbar masyarakat Bima Dompu secara resmi saya buka. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Farisana Farisi, panggilannya Esi. Hari ini Esi akan
adakan. Dosa diumbar dan dibanggakan. Berbuat baik kadang malu dikerjakan. Orang tua tidak lagi bisa jadi teladan bagi anak muda. Anak muda tidak lagi bisa dititipkan kepercayaan. Lalu sebagai anak-anak kami harus berpegang pada apa? Mencontohi siapa? Teladan yang mana? Masih adakah yang bisa dipetik untuk kami bawa untuk hari esok? Jakarta 5 September 2022. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini membanggakan bahwa ikatan silaturahmi kita tidak pernah lepas di kesibukan-kesibukan kita setiap hari. Sudah barang tentu makna ini tidak sekedar seremonial, tapi ikatan persaudaraan, kekerabatan kita, keluarga Bima Dompu melekat di tanah rantau. Dan sudah barang pasti keberadaan keluarga semua sangat mengharapkan baik itu kemajuan Kota Bima, kemajuan Kabupaten Bima, kemajuan Dompu. Sudah barang tentu saya selaku kepala daerah yang ada di wilayah Kota Bima sangat mengharapkan dukungan, partisipasi daripada keluarga besar yang ada untuk sama-sama membangun Kota Bima. Karena Kota Bima ini yang luasnya hanya 1% dari seluruh wilayah NTB. Nah, bisa dibuktikan keberadaan kesuksesan masyarakat Kota Bima. Indeks pengembangan manusia Kota Bima 76,11. Sedangkan di nasional 72,29. Artinya kita di atas rata-rata nasional. Nah, budaya pendidikan sudah tidak diragukan orang Bima. Begitu banyak profesor. Mohon maaf tadi Profesor Muhammad saya tidak bisa, Pak. Ya. Banyak doktor, ada Doktor Gajali, ada Doktor Hermawan, banyak lagi. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh kita, sumber daya manusia kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu kekuatan bagi kita semua bahwa orang Bima bisa eksis di mana saja. Nah, sudah barang pasti keeksisan beliau tidak mungkin tidak ada nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri mereka. Begitu juga saya. Saya ingat betul tadi Ananda kita membicarakan konsep majalah Bodahu. Saya hanya lahir di Kota Bima sampai usia 3 tahun. Jadi 45 tahun saya menghirup udara di Jakarta. Tapi saya tidak pernah melupakan tempat kelahiran saya. Orang tua saya selalu mengingatkan saya ketika di tanah rantau, yang kebetulan ayah saya berlayar sebagai TNI. Majalah Bodahuna yang Bumi di Dana Touge. Itu saya bawa sampai saya hari ini melakukan tindakan-tindakan apapun. Alhamdulillah ketika masyarakat Bima mempercayakan saya menjadi wali kota Bima. Apa yang saya lakukan pertama? Membuat kurikulum majalah Bodahu. Nah, Pak Asisten, majalah Bodahu ini adalah malu terhadap Allah, malu, takut terhadap Allah, malu sama manusia. Kalau seseorang takut terhadap Allah,
dia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh di dalam kehidupannya. Kalau dia malu sama manusia, dia tidak akan menabrak norma-norma adat istiadat yang ada di masyarakat Bima. Nah, pendidikan karakter ini kita tanamkan menjadi kurikulum. Karena saya sadar betul seorang siapapun karakter yang hebat akan mengantarkan seseorang untuk menjadi apapun dimanapun mereka berada. Karena behavior ini sangat menentukan kesuksesan siapapun. Saya tidak pernah mendengar orang yang behaviornya buruk jadi menjabati sesuatu apapun. Tidak akan pernah. Yang ada akan melahirkan banyak musuh, tidak banyak kawan. Nah, kenapa orang Bima sangat disukai oleh siapapun? Banyak teman, banyak saudara, karena majalah Bodahu itu dibawa dalam sendi-sendi kehidupan pergaulan dimanapun berada. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas silaturahmi ini. Saya diperkenankan hadir. Nah, Kota Bima terus terang saja kota yang bisa dikatakan sejajar dengan kota-kota lain di dalam pendekatan teknologi informatika. Jadi saya memantau kegiatan Kota Bima, tidak perlu lagi saya masuk kantor. Di Jakarta pun dari tingkat aktivitas RT, birokrasi, cukup saya lihat lewat HP saya kegiatan apa yang bisa dilakukan hari ini. Nah, ini menandakan bahwa sumber daya manusia kita tidak kalah dengan sumber daya manusia kabupaten kota yang ada di wilayah belahan Nusantara. Nah, saya yakin dan percaya, apalagi orang Bima ini semangat kuliah, semangat pendidikan, biar orang tuanya tidur di kebun, orang tuanya tidak pulang-pulang, yang penting anaknya sekolah. Nah, mudah-mudahan mentalitas ini bisa diteladani oleh keluarga kita yang ada di rantau, sehingga semua ini memberikan kontribusi bagi daerah, bagi bangsa dan negara kita. Itu yang menjadi harapan kita semua. Demikian sambutan singkat saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia dan keluarga besar yang mengundang kami untuk hadir di silaturahmi BMB Kota Depok. Kemudian pastinya izinkan Mada menyampaikan, mengajak Putra Roka Seseminan Wiki untuk mengucapkan syukur alhamdulillah di forum luar biasa ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama, untuk kita bisa mempererat silaturahmi kita dan juga bertatap muka langsung dengan seluruh masyarakat Bima yang ada di Depok maupun di Jabodetabek, untuk kita saling mengenal. Kemudian juga salat dan salam tidak lupa kita sampaikan di junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat ajaran Allah hingga saat ini kita masih merasakan ajaran Islam yang sempurna. Pastinya silaturahmi akbar ini bukan hanya momen di mana kita untuk bersilaturahmi, pastinya banyak sekali ide-ide, gagasan, di mana pastinya bukan hanya untuk kita berpikir bagaimana Bima ke depannya. Kita juga harus berpikir, karena kita menetap sebagai masyarakat Kabupaten Bima, walaupun kita judulnya orang Bima, kita tetap ada sekarang menetap di Depok. Kita juga tetap harus berpikir bagaimana ide dari gagasan untuk kita bersama memberikan bantuan untuk membantu membangun Depok yang kita cintai bersama ini. Untuk itu, dengan momen ini Mada berharap kepada panitia, insya Allah untuk kita tetap bisa diundang kembali, di mana nanti kita bisa bersilaturahmi, saling memberi ide gagasan, di mana nantinya pasti sangat banyak kontribusi kita untuk masyarakat Depok ini nantinya.
Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Nantinya mungkin ada silaturahmi di luar forum. Terakhir, yang ingin saya titip adalah pesan buat para tokoh Bima, seluruh masyarakat, segenap masyarakat Bima yang ada tengah merantau. Jadilah duta Bima yang terbaik. Seperti apa wajah Bima di mata orang luar akan tergantung dari apa yang Bapak Ibu tampilkan di daerah rantauan masing-masing. Itu titipan saya, semoga makna dari kata-kata saya tadi bisa masuk dan juga meresap kepada insan dan pribadi masing-masing kita semua. Dan juga pastinya secara khusus kepada Bapak Wali Kota yang mewakili dan juga Ketua DPRD, saya titipkan warga kami, masyarakat Bima secara utuh untuk diberikan tempat-tempat terbaik dan diperhatikan untuk kedepannya. Insya Allah kami tidak akan melupakan jasa yang telah diberikan dan pastinya kami juga akan ikut membantu ke depannya. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat ulung henggomi kan deh. Hah? Terima kasih.
tiwa ku tawi di tau dei mo denika kai kita demo la bo mu ku wi pu dan ene ku de ona aku inati bulona gana na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.